Makan malam di keluarga Tan terlihat dibubuhi tawa, saat Jenny dan Anek mengabarkan bahwa mereka akan mendapatkan bayi kembar juga. Namun, di balik tawa semua orang, ada rasa sesak yang mengganjal di dada Elle. Karena sampai sekarang, dia tak kunjung hamil seperti yang lain. Chaka bisa membaca raut wajah istrinya yang tengah kecewa. Mungkin di depan semua orang wanita itu bisa tersenyum bahagia, tetapi dia tahu bahwa jauh di dalam lubuk hati Elle, wanita itu tengah merasa iri terhadap ibu dan kakak iparnya. "Sayang, ayo kita kembali ke kamar," ajak Chaka, ingin mengalihkan pikiran istrinya. Bahkan dia sengaja memanggil Elle dengan begitu mesra, untuk menghibur wanita itu. Elle langsung mengangkat kepalanya, begitupun dengan semua orang. Karena sudah selesai makan malam, Elle pun mengangguk. "Apa kakak sudah ingin istirahat?" "Iya, aku merasa cukup lelah," jawab Chaka. Dia menggenggam tangan istrinya dan Elle pun beranjak untuk mengikuti langkah pria itu. "Mom, Kak. Aku masuk duluan ya." "Kak Jenny, sekali lagi selamat. Semoga kalian berdua selalu sehat," ucap Elle dengan wajah yang ceria. "Iya, Elle. Terima kasih ya doanya, semoga kamu pun cepat hamil." "Amin," jawabnya singkat, lalu mulai melangkah meninggalkan meja makan. Ketika mereka hampir sampai kamar, Chaka tiba-tiba menggendong Elle hingga membuat wanita itu terkejut dan langsung mengalungkan tangannya. "Kakak," jerit Elle, "kenapa membuatku kaget?" Protesnya dengan bibir mencebik, tetapi dalam hatinya dia berteriak suka. Chaka terkekeh. "Aku suka melihat wajahmu yang ketakutan. Mirip seperti saat kita pertama kali melakukannya," ucap Chaka, mulai menatap Elle dengan pandangan mata yang entahlah. "Apa yang kakak bicarakan? Kenapa jadi mesyum?" Elle memutar kenop pintu, tanpa harus diberi kode oleh suaminya. "Entahlah, sepertinya kamu memberi pengaruh besar untukku." Chaka menendang pintu, hingga benda persegi panjang itu tertutup dengan sempurna. Detik selanjutnya dia menyergap bibir Elle yang sebentar lagi akan bicara. Sapuan hangat nan lembut Elle rasakan. Begitu candu nan memabukkan. Wanita itu semakin mengeratkan pelukannya pada leher Chaka, hingga Chaka sedikit mengangkat tubuh Elle. "Kamu menginginkannya?" tanya Elle dengan bibirnya yang basah. Dia menatap Chaka, tatapan pria itu berubah merayu, tetapi sungguh dia hanya ingin mengalihkan pikiran Elle, agar tidak berpikir yang tidak-tidak. "Kapan aku tidak menginginkannya, sayang?" Chaka balik bertanya, kedua tangan pria itu sudah menaikkan kaos rumahan milik istrinya. "Tapi kita baru saja selesai makan loh." "Tidak masalah, anggap saja makanan penutup." Elle tersenyum. "Ternyata kamu pria mesyum yang pandai merayu," cetusnya sambil menarik hidung Chaka. "Aku hanya meminta hakku, apa itu salah?" Elle mengangkat tangan, saat Chaka membantunya untuk melepaskan pakaian. Wanita itu pasrah dan memerhatikan Chaka yang terus melucuti satu persatu kain yang melekat di tubuhnya. "Indah," ungkap pria itu, seraya membelai dada istrinya dengan punggung tangan. Sementara manik mata mereka terus beradu, Elle menutup matanya dengan pelan, saat ia mulai merasakan sebuah terpaan nafas yang memenuhi leher jenjangnya. Chaka mulai menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Pria itu segera mengambil posisi setelah membuang helaian kain ke sembarang arah. "Jangan pikirkan apapun tentang orang lain. Di sini, hanya ada aku dan kamu, Elle. Selamanya aku akan mencintaimu. Meskipun kelak rumah tangga kita diterjang oleh ribuan gelombang, kita harus tetap berpegangan tangan, dan jangan pernah berani untuk turun dari kapal." Kalimat terakhir Chaka membuat Elle tergugah, ternyata pria itu tahu apa yang dirasakannya. Wanita itu mengulum senyum sambil menangkup wajah suaminya, sebelum akhirnya memekik karena Chaka mulai menyatukan tubuh mereka.
Caka memeluk Elle dengan posesif setelah satu permainan baru saja mereka selesaikan. Pria itu masih bisa merasakan nafas sang istri yang tersengal-sengal. "Kamu tahu apa yang aku rasakan, Kak?" tanya Elle. Kini Caka berada di belakang tubuhnya, memeluk pinggang tetapi jemarinya berlarian kemana-mana. "Apa? Aku merasa beruntung dicintai olehmu. Kamu selalu tahu apa yang aku rasakan, bahkan tanpa perlu aku bicara. Apa kamu seorang cenayang?" Caka terkekeh, dia mengangkat kepala dan sedikit menggigit daun telinga Elle hingga wanita itu menggeliat lengkap dengan lenguhan. "Aku dan kamu telah menjadi satu, Elle. Apa yang kamu rasakan, aku juga merasakannya. Kamu tahu apa yang membuatku sakit?" Wanita bak Barbie hidup itu menggeleng. "Tidak tahu. Melihatmu sedih. Aku selalu merasa gagal menjadi seorang suami jika tidak ada senyum di bibirmu. Karena sejak dulu, kamu tidak pernah menunjukkan kesedihan di hadapanku. Kamu selalu menggunakan alasan malu, jika ketahuan sedang menangis. Maka dari itu, aku selalu merasa sakit, jika tidak melihatmu tersenyum." Jelas Caka, tangan besar pria itu meraba, lalu mengelus lembut pipi istrinya. "Aku sudah sering bilang, aku menerimamu apa adanya. Aku memiliki kekurangan, begitupun juga kamu. Kita hanya perlu saling menutupinya. Dan ingat, untuk urusan yang lain, kamu tidak perlu iri pada siapapun. Syukuri apa yang ada, sebab Tuhan tidak tuli, Dia akan mendengar doa-doa kita. Termasuk tentang anak. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk segera memilikinya, sayang. Kita nikmati dulu saja masa-masa ini, dengan berusaha dan tidak menunda. Mungkin sekarang baru jadi telinganya, nanti besok kita buat mata." Caka sengaja menggoda Elle di ujung kalimatnya, hingga wanita itu akhirnya berbalik dan tersenyum tipis sambil mencubit dadanya. "Mana ada yang seperti itu?" "Ada, sayang. Itu namanya mencicil. Jadi kita harus sabar membuatnya satu persatu." Senyum Elle semakin lebar, entah dengan kata apa dia mengungkapkan rasa cintanya pada Caka. Sumpah demi apapun, dia tidak memiliki kalimat indah yang dapat dilontarkan kepada suaminya, selain hanya, "Aku mencintaimu, Kak. Bagiku kamu suami terbaik. Aku tidak bisa menggambarkan bagaimana beruntungnya aku memiliki kamu. Aku tidak bisa." Caka mengangkat tangan, merapihkan rambut Elle yang menutupi wajah, menyelipkannya helai demi helai ke belakang telinga. "Lagi pula aku tidak butuh kata-kata, sayang. Yang aku mau kamu tetap di sampingku, apapun yang akan terjadi. Aku juga mencintaimu, Eliana." Elle memejamkan matanya, saat sebuah kecupan melandas di keningnya, terasa amat lembut dan dalam. Membuatnya merasakan ketenangan. Dia memeluk pinggang Caka, pria itu menarik diri hingga tatapan mereka kembali bertemu. "Jangan khawatirkan apapun lagi, dan ingat jika ada apa-apa kamu harus bilang padaku, jangan dipendam sendiri. Sekarang, aku adalah tempatmu berbagi. Jika dulu Dedi yang selalu berusaha membuatmu bahagia, kini ada aku yang selalu siap berbagi suka dan duka. Aku sudah berhasil membuatku mengungkapkan semuanya, jadi tidak ada lagi kata sungkan," tegas Caka, tak ingin lagi membuat sang istri merasa sedih sendirian. Senyum di bibir Elle semakin lebar, dia memajukan wajah untuk mengadu pucuk hidung mereka. Dan memberikan kecupan di bibir suaminya. "Aku akan mengikuti semua ucapanmu, Kak. Itu bagus." Dan secepat kilat, Caka merubah posisi dengan mengungkung tubuh Elle. Tatapan mata pria itu sudah mulai berbeda, bak singa yang tengah mengintai mangsanya. "Apa? Buat matanya sekarang saja ya." "Ah." Untuk yang kesekian kalinya, Elle mendesah karena ulah suaminya. Setelah kepergian Caka dan Elle, Jenny dan Anek pun menyusul masuk ke dalam kamar. Namun,
Kali ini tiba-tiba Ziel meminta ikut dengan ibu angkatnya. "Mommy, I want follow you," ucap Ziel, yang membuat Jenny menghentikan langkah. Dia kira Ziel akan tidur bersama dengan Zoya. "Are you sure, boy?" tanya Jenny dengan bola mata berbinar. Bocah tampan itu mengangguk antusias. Anek langsung melangkah lebar dan meraih tubuh mungil Ziel. Tumben sekali Ziel mau ikut dengan Mommy dan Daddy. Biasanya merengek pada Grandma. Ziel mencebik. Di kamar Grandma sudah tidak asyik. "Wai." Grandpa muntah-muntah terus saat ada Ziel. Grandma jadi terlihat sedih. Rengeknya yang membuat Zoya langsung terkekeh. "Maafkan Grandpa, boy. Grandpa sedang kurang fit," timpal wanita berkepala 4 itu. Sementara Jenny sudah mengelus-elus kepala Ziel dengan lembut. "Itu benar, sayang. Itu semua karena bawaan adik bayi, jadi Ziel mengalah dulu ya," bujuk Jenny, agar putranya itu tidak terlihat sedih. "Oke. Tapi setelah Uncle dan Auntie kecil lahir, Ziel ingin tidur bersama Grandma lagi." "Kenapa tidak sama Uncle saja, boy? Uncle punya banyak mainan di kamar," timpal Bi. "No. Ziel tidak suka Uncle Bi, Ziel lebih suka Grandma," tegas Ziel, membuat semua orang yang di sana terkekeh keras. Termasuk Choco. Pria itu langsung memukul bahu Bi. Rasanya puas sekali melihat saudara kembarnya di-ghosting oleh seorang anak kecil. "Makanya tidak usah kepedean, Bi." "Apa? Aku hanya mengajaknya tidur di kamarku. Buat sendiri bayimu, jangan mengurusi anak orang lain." "Haish, harusnya aku yang bilang seperti itu. Di sini hanya kamu yang belum memiliki seorang kekasih. Kasihani dirimu, sebelum mengasihani orang lain," ketus Bi tanpa perasaan. "Sayang, kenapa jadi pada ribut sih? Lagi pula tidak hanya Choco yang belum memiliki kekasih, De juga belum. Bahkan adikmu yang satu itu seperti tidak mengenal wanita," timpal Zoya menengahi kedua putranya. "Siapa bilang, Mom? De itu." Anek langsung mendelik, seolah memberi isyarat pada Bi jangan bicara sembarangan. Sebab kini dia tak ingin membuat sang ibu kepikiran tentang masalah yang tengah menimpa saudara kembar mereka. "Bi, De kenapa? Apa kamu tahu sesuatu tentang hubungan De dengan Dr. Alana?" Zoya terlihat berbinar saat mengucapkan satu nama wanita yang dia anggap bisa membuka hati putranya. "Ah, tidak ada, Mom. Aku tidak tahu apa-apa tentang mereka. Hanya saja waktu itu aku melihat De makan siang dengan seorang wanita." "Cih, mungkin itu rekan kerjanya." "Mana ada manusia batu tiba-tiba jatuh cinta," timpal Choco tanpa perasaan. Mumpung tidak ada De di sana, dia langsung ceplas-ceplos di hadapan Zoya. Sebuah pukulan melayang, tepat mengenai lengan Choco. "Jangan bicara sembarangan, Cho. Adikmu bukan manusia batu. Hanya saja, dia memang sedikit kaku." "Ish, itu sama saja, Mommy. Kenapa malah Choco yang disalahkan?" Melihat perdebatan itu, Anek hanya bisa geleng-geleng kepala. Tak ingin membuang waktu lebih banyak, dia segera pamit dari sana. "Mom, kami ke kamar duluan ya." "Ah iya, sayang. Beristirahatlah kalian, Enziel, good night." "Good night, Grandma." Bocah tampan itu melambaikan tangan sambil tersenyum, lalu Anek melangkah sambil merangkul pinggul istrinya. Sementara yang di meja makan masih saja berdebat, membuat Zoya sedikit merasa pusing. "Cukup. Sudah ya, ini sudah malam waktunya untuk istirahat, bukan berdebat. Bi, Choco kembali ke kamar kalian masing-masing," tegas Zoya, dan kedua anaknya langsung menunduk patuh. "Iya, Mom," jawab mereka berbarengan, persis anak umur 5 tahun yang sedang dimarahi ibunya.
Di saat mansion itu sudah sepi, seperti tak berpenghuni, Anek kembali keluar dan masuk ke ruang kerjanya. Dia ingin menunggu De, dan meminta penjelasan dari adiknya itu. Hingga tak berapa lama kemudian, deru mobil memenuhi pelataran mansion keluarga Tan. De keluar dari kendaraan roda 4 itu dengan ragu, sebab kehadirannya sudah ditunggu. "Ceka. Mati aku, malam ini aku pasti habis di tangan Anek."